Inna dina indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, paparan bahasan ini terfokuskan pada dampak-dampak buruk orang yang murtad di dunia dan di akhirat. Sebuah fenomena yang cukup banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Sebagian orang begitu mudah mengganti akidah Islamnya. Entah karena kesulitan ekonomi, anggapan semua agama itu sama dan mengajak kepada kebaikan, ataupun kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Jika menyadari betapa bahaya besar akan menimpa mereka usai meninggalkan baju Islamnya, mungkin mereka tidak akan pernah melakukan tindakan bodoh tersebut. Para ulama Islam telah membahas konsekuensi hukum yang berlaku pada orang Islam yang pindah agama dalam buku-buku fikih mereka dalam pasal Ar-Riddah. Berikut ini konsekuensi buruk dari perbuatan mencampakkan Islam dengan memeluk agama lainnya, menjadi seorang Nasrani atau pemeluk agama lainnya. Konsekuensi pertama yaitu amal ibadahnya terhapus. Banyaknya ibadah yang telah dilakukan tidak akan pernah bermanfaat bagi pelakunya, bahkan berguguran tanpa ada hasil yang bisa dipetik. Apabila kemudian hari dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembalinya adalah neraka kekal abadi jika mati dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Konsekuensi kedua, haknya sebagai seorang muslim sirna. Seorang muslim wajib menunaikan orang muslim lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh orang muslim lainnya ada 5. Menjawab salam, mengunjungi yang sedang sakit, mengiringi jenazahnya, memenuhi undangannya, mendoakan yang bersin. Berdasarkan hadis tersebut, maka seorang muslim tidak wajib menjawab lontaran salam dari orang yang murtad dari Islam, tidak perlu menengoknya tatkala sakit, tidak perlu menghormati dan mengiringi jenazahnya bila mati, tidak boleh mendatangi undangannya, dan tidak boleh mendoakannya ketika si murtad bersin. Yang ketiga, haram menikahi seorang muslim atau muslimah. Apabila telah menikah, maka otomatis pernikahannya batal demi hukum. Islam melarang umatnya menikah dengan non-muslim secara umum, serta merupakan syarat sah suatu pernikahan Islami adalah kedua mempelai beragama Islam. Adapun pernikahan seorang muslim dengan seorang wanita musyrik selain ahli kitab, pernikahan itu tidak sah. Wanita muslimah pun tidak boleh menikah dengan lelaki kafir, termasuk lelaki yang berstatus murtad, sebab pernikahan seorang muslimah atau muslim dengan orang yang murtad, pernikahan yang telah terjalin menjadi putus dan batal secara otomatis. Allah SWT berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abadum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum, ulaika yada'una ilan nar wallahu yada'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun." Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik.
walaupun dia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hati kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Demikian juga Allah SWT berfirman, "Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna." Maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dengan demikian, dalam Islam tidak halal lagi bagi pasangan yang salah satunya telah murtad untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Yang keempat, tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Seorang wanita muslimah apabila hendak menikah, maka memerlukan seorang wali untuk menikahkannya, baik bapaknya, pamannya, dan seterusnya. Akan tetapi, misal bapaknya atau walinya murtad, maka tidak berhak menikahkan anak yang muslimah. Allah SWT berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din." Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi orang-orang yang lain. Allah SWT juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Hal ini dipertegas oleh sabda yang menyatakan bahwa tidak ada pernikahan yang sah kecuali atas izin seorang wali dan disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil sebagai saksi pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu pernikahan itu sah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil." Pengertian orang adil di sini ialah orang yang jauh dari dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Atas dasar itu, seorang yang telah murtad dari Islam lebih tidak berhak lagi untuk menjadi wali dan saksi dalam pernikahan. Yang kelima, tidak mewarisi dan tidak diwarisi hartanya. Apabila seorang bapak meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka anak dan ahli warisnya yang beragama Islam tidak boleh mewarisi harta peninggalan bapaknya tersebut. Sebagian ulama menyatakan bahwa harta orang seperti ini menjadi fai' dan masuk ke Baitul Mal kaum muslimin dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir. Demikian juga orang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim." Pada kasus yang lain, apabila seorang bapak yang beragama Islam meninggal dunia, kemudian di antara anaknya atau ahli warisnya ada yang non-muslim, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta ayahnya. Yang keenam, jika mati tidak perlu disolati, tidak juga perlu dikafani, serta tidak boleh didoakan. Apabila seseorang mati dalam keadaan murtad dari Islam, maka dia tidak boleh disolati, dikafani, maupun didoakan. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah orang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Yang ketujuh, jika mati tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslim. Sejak zaman Nabi SAW, kaum muslimin berinteraksi dan hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Namun dalam masalah pemakaman, beliau memisahkan lokasi pemakaman kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, sahabat Ibnul Qasasiyah menceritakan,
Suatu ketika Rasulullah mendatangi pemakaman kaum muslimin seraya mengatakan mereka telah memperoleh kebaikan yang banyak. Beliau mengatakan itu 3 kali. Kemudian beliau mendatangi pemakaman kaum musyrikin seraya mengatakan mereka telah melewatkan kebaikan yang banyak. Beliau mengatakannya 3 kali. Yang ketujuh, jika mati dalam keadaan murtad, tidak boleh dimintakan ampunan baginya. Betapapun cinta kita terhadap orang lain, tapi apabila dia meninggal dalam keadaan tidak meluk Islam, maka kita tidak diperkenankan memintakan ampunan atas dosa-dosanya, sebagaimana teguran Allah SWT pada nabinya dalam firman-Nya, "Maka nali nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Yang kedelapan, kaum muslimin memberikan berita buruk ketika melewati kuburnya. Islam mengajarkan untuk tidak memberi salam dan tidak mendoakan kebaikan ketika melewati makam orang kafir. Bahkan kita diperintahkan untuk mengabarkan kepadanya tentang neraka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dimanapun kalian melewati makam orang kafir, maka beritakanlah kepadanya tentang neraka." Sembelihannya haram bagi kaum muslimin. Islam melarang segala sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, termasuk sembelihan kaum musyrikin maupun orang ateis, terkecuali ahli kitab. Allah SWT berfirman, "Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka." Persaksiannya ditolak. Telah kita ketahui bahwa sifat adil yang dimaksud adalah jauhnya seorang dari perbuatan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Dari sini orang yang murtad lebih tidak berhak lagi, sehingga dia tidak boleh menjadi saksi dalam peradilan Islam dan juga dalam pernikahan seorang muslim, sebagaimana perintah Allah, "Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir." Maksudnya dari kalangan kaum muslimin, bukan yang lain. Tidak boleh memasuki tanah suci. Tanah suci memiliki kehormatan yang tidak boleh direndahkan dan dilanggar. Di antaranya, tidak boleh seorang kafir pun memasukinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh seorang musyrik pun memasuki kota Makkah setelah tahun ini dan selamanya. Allahu a'lamu bishawab.